Selamat datang di channel kita satu ini. Kali ini saya mau share sebuah alat yang mungkin kalian butuhkan, terutama bagi fotografer makro ya, yang belum punya budget untuk membeli lensa yang mahal, tapi ingin membuat foto makro yang lebih baik daripada kamera bawaan, lensa bawaan. Ini adalah Maker Extension Tube namanya. Alat ini bisa menjadikan lensa bawaan, lensa kit itu bisa jadi lensa makro. Ini saya beli udah cukup lama sih, sekitar setahun lebih lah. Jadi alat ini fungsinya adalah untuk, seperti yang kita tahu sebelumnya, saya mau jelasin dulu untuk kamera lensa kit maksudnya ya. Jadi setiap lensa itu punya jarak fokus ya untuk ke objeknya, dan nggak bisa terlalu dekat. Misalnya seperti ini, dia bakal langsung blur kan, atau tidak terlihat. Dia harus punya jarak optimal untuk bisa kucing, untuk bisa menangkap gambar. Nah, fungsi dari Maker ini adalah untuk memperpendek jarak tersebut. Jadi objek itu bisa tertangkap lebih dekat dan menghasilkan gambar yang makro. Gitu. Alatnya sendiri seperti ini, seperti tabung. Soalnya namanya tube ya. Sebenarnya ini adalah alat untuk fokus dong. Maaf, ada sedikit gangguan teknis. Jadi saya ulang lagi, jadi kamera itu, lensa itu punya jarak fokus ya. Dia nggak bisa terlalu dekat dan harus ada jaraknya agar bisa menangkap gambar lebih optimal. Misalnya ini saya pakai lensa kit, ini pasti nggak bisa kalau jaraknya sedekat ini, dia pasti gelap atau blur lah, begitu. Nah, fungsi dari alat satu ini adalah untuk memperpendek jarak tersebut. Jadi dia bisa menangkap gambar lebih dekat dari lensa, sehingga dia bisa berkesan atau seolah makro gitu. Karena prinsip dari foto makro adalah menangkap gambar yang kecil gitu. Nah, ini bisa jadi solusi yang murah meriah daripada kita membeli lensa makro. Yang kita tahu ya, lensa makro itu harganya agak lumayan, apalagi untuk, sebenarnya rata-rata mahal sih, apalagi Sony juga yang seri-seri makronya juga, apalagi ada yang G Master atau apa itu gitu, pasti harganya sangat mahal. Ini bisa jadi solusi begitu. Nah, barangnya sendiri seperti ini, terdiri dari dua. Kita bisa lepas. Ini cara melepasnya sama seperti melepas lensa kit dari bodi kamera. Ini juga punya tanda yang putih-putih ini, jadi dia sama lah kurang lebih cara memasang ini seperti memasang lensa kit begitu. Jadi ini dua tube yang berbeda, ini bisa dijadikan satu, bisa berdiri sendiri. Untuk memasangnya itu, ini karena saya recordnya langsung dari kamera, jadi bisa mencontohkan. Jadi penyusunannya adalah ini bodi kamera, terus kita pasang si tabung ini, si tube ini, kemudian di depannya adalah lensa kitnya begitu. Nah, ini kita bisa milih apakah ini mau pakai yang 10 mili. Ini ya, pakai ya 10 mili kan ya di depan. Ini ada yang 16. Ini bisa digunakan masing-masing atau dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, dia bisa menangkap objek sangat dekat di lensanya. Jadi bisa sampai, ini misalnya lensa nih, ini objeknya bisa sedekat ini yang bisa ditangkap.
begitu. Nah kalau 10 atau 16 ini tinggal disesuaikan aja kebutuhan kita mau menangkap gambarnya seperti apa, begitu. Nggak lupa nanti saya kasih beberapa foto makro dari alat berguna ini. Ini nggak hanya bisa buat foto tapi juga video juga kalau mau makro. Jadi daripada membeli kamera atau lensa yang makro itu yang mahal, ini bisa jadi solusi, apalagi teman-teman dananya tidak terlalu besar. Ini harganya sekitar 300 sampai 500 ribuan di Tokped banyak. Kebetulan ini pakai Sony kameranya, jadi ringnya juga menyesuaikan, tubnya juga menyesuaikan. Masalah ada banyak juga jenisnya yang bisa kita pakai, ada yang Sony, ada yang Canon, segala macam lah. Tinggal disesuaikan saja dan intinya sama sih, cara kerjanya sama. Oke, berikut ini untuk beberapa sampel gambar yang saya ambil pakai alat ini. Check this out. Kira-kira bagaimana hasil gambarnya, hasil tangkapannya? Lumayan lah ya daripada kamera kit bawaan. Ini bisa dibeli seharga yang tadi tuh 300 sampai 500 ribu, dan saya rasa cukup worth berdasarkan pengalaman juga. Ini bisa jadi apa ya, variasi juga, biar nggak boring ambil gambar. Kan biasanya ambilnya itu aja, landscape, portrait, segala macam. Ini bisa jadi alternatif rekreasi yang bagus untuk dunia fotografi kita. Itu aja untuk video kali ini, sampai ketemu lagi.